Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6426. Gemuruh. Setelah suara keras, prajurit pendek itu mengingat segel panik, dan menemukan retakan di sudut kanan bawah segel agung. Hal ini mengubah raut wajah prajurit pendek itu. Meskipun material yang digunakan untuk membuat segel ketakutan bukanlah besi sihir terbaik di dunia iblis, itu juga salah satu dari sedikit besi dewa di Tanah Utara. Terlebih lagi, salinan cetak panik adalah Tai Sending, bagaimana mungkin mudah retak. Tapi Lin Bai berhasil melakukannya. Prajurit pendek itu mengangkat kepalanya dengan solemn dan melihat ke depan. Cahaya pedang merah tua yang tajam di tubuh Lin Bai sangat mencolok, memancarkan aura haus darah. Mati. Tepat ketika prajurit kecil itu terkejut, Lin Bai Fei melesat pergi, membunuhnya dalam sekejap mata dari jarak 1000 meter, cahaya merah panjang ditarik dari belakang, dan pedangnya langsung menuju tenggorokan prajurit kecil itu. Pedang ini secepat kilat. Wajah prajurit pendek itu berubah drastis, dan dia dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bertahan. Pedang Lin Bai sekuat bambu yang patah, menembus semua pertahanan, hingga mencapai tenggorokan pendekar itu. Tepat pada saat itu, pendekar itu meletakkan tanda panik di depannya, dan pedang iblis Lin Bai, yang diselimuti niat pedang teratai merah, menghantam tanda panik tersebut, hanya untuk mendengar suara gemuruh yang keras. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan dahsyat, dan kekuatan benturan yang dipancarkan sekali lagi mengangkat Lin Bai dan pendekar itu secara bersamaan. Kakak, terdengar suara renyah, dan retakan muncul lagi pada tanda panik, dan semakin banyak retakan. Teknik pedang yang sangat kuat. Pendekar kecil itu tidak bisa menahan rasa patah hati ketika melihat retakan pada tanda panik. Senjata ilahi Tai ini dipercayakan kepadanya oleh klan Dao Surgawi, dan secara khusus disiapkan untuk Lin Bai. Tak disangka, yang mengeluarkan tanda panik saat ini bukanlah lawan Lin Bai. Sebaliknya, Lin Bai menghancurkan mantra segel panik, dan meretakkannya. Di sisi lain, pedang iblis di tangan Lin Bai tajam dan berkilau, tanpa kerusakan sedikit pun. Senjata di tangannya hanya setingkat senjata Taois terbaik, bagaimana mungkin senjata itu bisa meninggalkan retakan pada senjata Tai? Prajurit pendek itu menatap harta karun di tangan Lin Bai dengan terkejut. Jika senjata Taois kelas atas biasa bertabrakan dengan senjata suci Tai, pasti senjata Taois kelas atas itu akan hancur seketika. Namun, pedang iblis di tangan Lin Bai menggunakan besi dewa, yang sangat langka di dunia iblis dan dunia roh. Putra suci Tang Xia, tolong aku. Melihat Lin Bai mendekat dengan mengancam, prajurit pendek itu merasakan tekanan yang luar biasa dan berulang kali meminta bantuan Tang Xia. Tang Xia, yang berada di puncak gunung di kejauhan, melihat bahwa formasi angin dan salju meleset dan tidak membunuh Lin Bai, dan prajurit kecil itu tidak memanfaatkan kesempatan untuk melukai Lin Bai secara serius, sehingga ia menahan napas dalam hatinya. Apa yang dilakukan Meng Qing ini? Tidak bisakah ini membunuh Lin Bai? Tang Xia tidak punya pilihan selain mengibarkan bendera lagi, mengumpulkan kekuatan dalam formasi angin dan salju, dan menyerang Lin Bai. Lin Bai merasakan kekuatan itu datang lagi, dan karena sudah berpengalaman, Lin Bai tahu bahwa ia tidak bisa melawan kekuatan ini. Segera, Lin Bai menginjakkan kaki di pedangnya, dan sebelum kekuatan itu hilang, ia bergegas menuju prajurit kecil itu. Tidak bagus. Melihat tindakan Lin Bai, prajurit pendek itu segera mengerti pikiran Lin Bai. Kekuatan formasi angin dan salju yang dikerahkan Tang Xia tidak menargetkan Lin Bai, tetapi berpusat pada Lin Bai, dan energinya memancar dalam radius 1 kilometer. Artinya, ketika kekuatan ini jatuh, siapapun dalam radius 1 kilometer dari Lin Bai akan diserang oleh kekuatan ini. Saat ini, Lin Bai bergegas menuju pendekar pendek itu dengan putus asa, hanya ingin memperpendek jarak dengannya, sehingga ketika kekuatan ini jatuh, pendekar pendek itu juga akan berada di bawah serangan kekuatan tersebut. Pikiran Lin Bai sepenuhnya dipahami oleh pendekar pendek itu. Dia dengan tergesa-gesa menggunakan posturnya untuk membuka jarak, dan bergerak menuju jarak tersebut dengan kecepatan sangat tinggi. Karena ini adalah kekuatan yang kau panggil untuk meminta bantuan, maka kau juga tetap di sini agar aku menanggung kekuatan ini. Mata Lin Bai berkilat, dan pedang iblis menebas energi pedang merah tua, yang mendarat di depan pendekar pendek itu. Memaksa pendekar pendek itu untuk mundur. Pada saat ini, kekuatan susunan angin dan salju jatuh lagi, dan baik Lin Bai maupun pendekar pendek itu berada di dalam selubung kekuatan ini. Segel panik. Pendekar pendek itu dengan tergesa-gesa mengaktifkan segel panik, yang berubah menjadi perisai cahaya emas untuk melindungi pendekar pendek itu. Lin Bai mengandalkan keterampilan tubuhnya untuk berenang bola-balik di dalam kekuatan ini, dan dengan pengalamannya sebelumnya, Lin Bai jelas lebih nyaman kali ini dan tidak mengalami banyak trauma.
Gemuruh. Suara keras itu terus menggelegar. Saat kekuatan itu menghantam, ruang angkasa runtuh dan bumi hancur berkeping-keping. Mengandalkan kekuatan segel panik prajurit ilahi Tai, prajurit pendek itu berjuang untuk menahan kekuatan ini. Saat kekuatan itu terus berlanjut, wajahnya semakin pucat dan dia memuntahkan darah berulang kali. Mati. Saat ini juga. Setelah menghindari sejumlah besar energi pedang, Lin Bai membuka mata suranya, menemukan titik lemah yang ditunjukkan oleh prajurit pendek itu, dan menusuk dengan pedangnya. Kilauan pedang yang tajam menembus kehampaan, menembus kekuatan pertahanan segel panik prajurit pendek itu. Boom! Kekuatan pertahanan segel panik hancur oleh Lin Bai, dan prajurit pendek itu memuntahkan darah dan terlempar keluar dengan malu. Dan dia masih diselimuti kekuatan badai salju. Melihat bahwa situasinya tidak baik, dia buru-buru bangkit dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Pada saat ini, Lin Bai mengejarnya, menggigitnya dengan erat. Setelah beberapa tebasan pedang berturut-turut, kilauan pedang merah menyala sangat menyilaukan di dunia putih ini, dan mengenai punggung prajurit pendek itu, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kekuatan spiritual di tubuhnya telah habis setelah terus-menerus memasang tanda panik. Pada saat ini, dia terluka parah oleh Lin Bai lagi, dan jatuh ke tanah sekarat, tanpa kekuatan untuk melawan. Kekuatan angin dan salju terkondensasi Tangxia juga keluar pada saat ini, menghilang tanpa terlihat. Setelah kekuatan itu mereda, Lin Bai perlahan berjalan menuju prajurit kecil itu. Ia jatuh ke dalam genangan darah, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya lemah. Ia menatap lurus ke arah Lin Bai yang sedang berjalan, dan berkata dengan suara terbata-bata, "Tuan Serigala, pertempuran ini tak terhindarkan. Kau bunuh aku sendirian, ada ribuan orang di wilayah utara. Kau tidak bisa menghentikan kami." Lin Bai berjalan di depannya, menatap langit dan menghela napas panjang. Di dunia perburuan, setiap prajurit wilayah utara yang ia temui menunjukkan sikap wilayah utara. Pertempuran ini tak terhindarkan. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah para prajurit utara. Mungkin memang tak terhindarkan. Lin Bai tersenyum kecut, menatap prajurit kecil itu dan berkata, "Demi lingkungan hidup yang lebih baik, demi dirimu sendiri, dan demi generasi mendatang, kau ingin menyerang wilayah timur. Kau benar. Tapi ada prajurit di wilayah timur, dan ada keturunan di wilayah timur. Untuk melindungi tanah dan dunia mereka sendiri, mereka ingin melawanmu secara telak." Mereka benar. Lin Bai menghela napas, "Kita semua berjuang untuk kubu kita masing-masing, dan kita semua benar." Lin Bai mengangkat kepalanya dan memandang angin dan salju yang semakin lebat di langit, mungkin tidak ada benar atau salah di dunia ini, hanya pemenang dan pecundang. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengayunkan pedangnya, memenggal kepala dan jiwa prajurit kecil itu. Bab 6427. Kepala pendekar itu berada di tempat yang berbeda, dan salju ternoda merah oleh darah merah menyala. Ruang yang rusak juga dipulihkan saat ini, dan kekuatan susunan angin dan salju masih menyebar ke seluruh dunia. Lin Bai mengangkat tangannya dan mengambil tanda panik yang jatuh di tanah. Segel ketakutan ini telah ditusuk dengan dua retakan oleh pedang iblis. Meskipun telah kehilangan sebagian daya tariknya, ia masih berada di tingkat senjata ilahi Tai, dan kekuatannya belum banyak melemah. Pendekar pendek itu mati, dan tanda panik ini untuk sementara tidak memiliki pemilik. Tetapi tidak mudah bagi prajurit biasa untuk memurnikan senjata ilahi Tai. Dibutuhkan bertahun-tahun dan berbulan-bulan latihan pengorbanan untuk menguasai senjata ilahi Tai. Tetapi bagi Lin Bai, segalanya jauh lebih sederhana. Lin Bai membuka mulutnya dan menelan tanda panik itu ke dalam perutnya. Versi cetak panik memiliki spiritualitas. Setelah merasakan kendali Lin Bai, ia mulai melindungi dirinya sendiri. Kekuatan prajurit ilahi Tai menyebar keluar dari tubuh Lin Bai tanpa terkendali, mencoba menghancurkan tubuh fisik Lin Bai. Hehe. Lin Bai mencibir, karena dia berani menelan tanda panik, dia tidak akan takut menimbulkan masalah di perutnya. Buah dao penelan langit mulai beredar di tubuh Lin Bai, dan saat kekuatan penghancur terpancar, tanda panik itu langsung menjadi tenang, gemetar ketakutan, tanpa gerakan apapun. Di bawah tekanan buah dao penelan langit dan kekuatan penghisap, Lin Bai berhasil menghilangkan jejak yang ditinggalkan oleh klan Dao Surgawi pada tanda panik, dan pada saat yang sama membubuhkan tanda eksklusif Lin Bai. Kemudian, dengan bantuan tuntian Dao Guo, Lin Bai dengan cepat menyempurnakan segel panik, sehingga Lin Bai dapat menguasai segel panik dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi itu masih membutuhkan waktu. Tepat ketika Lin Bai sedang menyempurnakan segel ketakutan, dia tiba-tiba merasakan napas prajurit lain datang dari angin dan salju di sekitarnya.
Dia menoleh dan melihat sosok ramping muncul di angin dan salju, perlahan menembus angin dan salju, berjalan menuju Lin Bai. Kupikir itu adalah seorang prajurit dari wilayah utara. Meskipun orang ini belum keluar dari badai salju, Lin Bai telah mengenali asal orang ini berdasarkan auranya, dan hatinya merasa lega. Orang ini berjalan menembus angin dan salju, memperlihatkan penampilannya. Mengenakan pakaian putih seputih salju, temperamennya tiba-tiba tampak seperti peri. Ada ketidakpedulian di wajahnya yang menolak orang dari jarak ribuan mil, tetapi juga ada aura kebaikan dan kelembutan dalam ekspresinya. Temperamen aneh yang penuh ketidakpedulian dan kelembutan ini membuatnya sangat aneh. Orang ini adalah Huang Qingyun. Sepertinya ada pertempuran sengit di sini. Setelah Huang Qingyun keluar dari badai salju, dia pertama-tama memastikan bahwa nyawa Lin Bai aman, lalu menoleh untuk melihat ruang di sekitarnya yang perlahan diperbaiki, dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Para prajurit di wilayah utara benar-benar menyukai Tuan Serigala. Huang Qingyun berkata sambil tersenyum, kemanapun Tuan Serigala pergi, mereka dapat menemukannya dengan mencari baunya. Nona Huang, jangan mempermainkan saya. Lin Bai berdiri dengan senyum masam, dan menyentuh bagian belakang lehernya. Daging dan darah yang tadi terbelah oleh angin dan salju mulai membentuk bekas luka di bawah perbaikan 5 elemen. Hampir terbalik di selokan tadi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana Nona Huang menemukan tempat ini?" Lin Bai sangat penasaran, mengapa Huang Qingyun datang begitu cepat. Huang Qingyun berkata, "Baru saja aku merasakan seseorang mengerahkan kekuatan di formasi angin dan salju dan memusatkannya ke arah tertentu. Aku menduga, sangat mungkin para pendekar di wilayah utara menghadapi hal-hal sulit, jika tidak, mereka tidak akan pernah menggunakan kekuatan badai salju. Jadi aku mencoba mencari ke arah di mana kekuatan formasi angin dan salju terkonsentrasi, dan aku menemukan Tuan Serigala." "Nona Huang benar-benar pintar," kata Lin Bai sambil tersenyum. "Apakah luka di tubuh Tuan Lang baik-baik saja? Apakah Anda ingin istirahat sebentar?" Huang Qingyun memperhatikan bahwa Lin Bai berlumuran darah dan wajahnya sangat pucat, jadi dia bertanya dengan khawatir. "Tidak ada yang serius." Lin Bai menggelengkan kepalanya, "Ada beberapa luka di kulitku, dan beberapa energi spiritual di tubuhku telah terkonsumsi, yang tidak akan memengaruhi tindakan dan rencana selanjutnya." Huang Qingyun mengangguk, dan segera mulai menganalisis situasi saat ini. "Setelah kita memasuki badai salju, kekuatan aneh di sini menyebar ke seluruh tubuh kita. Dunia yang dipadatkan oleh lingkaran sihir ini tampaknya tak terbatas. Mungkin tidak mudah untuk mengumpulkan semua orang. Lagi pula, angin dan salju berlama-lama di sini sepanjang tahun. Kecuali ketika seseorang mengumpulkan kekuatannya untuk menghadapi Tuan Serigala barusan, angin dan salju menghilang untuk sementara waktu, dan sekarang mulai berkumpul kembali di dalam lingkaran. Angin dan salju ini menghambat deteksi indera ilahi kita, dan sulit untuk membedakan arahnya. Apa rencana Tuan Serigala selanjutnya?" Lin Bai mengeluarkan beberapa ramuan dari kantung penyimpanan dan menelannya, setelah diam-diam memurnikannya dengan buah dao penelan langit, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke satu arah, ke arah sini. "Arah ini." Huang Qingyun mengikuti pandangan Lin Bai dan bertanya, "Apa yang ada di arah ini?" Lin Bai berkata, "Nona Huang menemukan saya di arah jatuhnya kekuatan formasi angin dan salju, dan saya terinspirasi olehnya. Mungkin kita bisa menentukan lokasi mata formasi dari arah asal kekuatan itu. Sumber kekuatan tadi adalah arah ini. Kita hanya perlu melihat ke arah ini, mungkin kita bisa menemukan cara untuk menghancurkan formasi itu." Huang Qingyun menoleh untuk melihat, hanya melihat angin dan salju yang tak terbatas, tetapi tidak melihat objek referensi apapun, dia hanya bisa menyimpan arah ini dalam hatinya untuk memastikan bahwa dia tidak akan menyimpang dari arah tersebut. "Kalau begitu tunggu Tuan Serigala beristirahat sebentar, lalu kita akan berangkat." Huang Qingyun memperhatikan beberapa luka di tubuh Lin Bai, dan mengusulkan untuk memberi Lin Bai istirahat sebentar sebelum mencari cara untuk menghancurkan formasi. "Tidak, ayo pergi sekarang." Lin Bai menggelengkan kepalanya, menginjak pedang terbang, dan bersiap untuk pergi. "Tempat ini terlalu berbahaya. Meskipun aku telah untuk sementara mengalahkan beberapa pendekar utara, mungkin masih ada pendekar utara lainnya. Itu menuju ke arah sana. Jangan buang waktu. Ayo pergi." Lin Bai menginjak pedang terbang dan terbang lebih dulu. Huang Qingyun tidak ragu-ragu ketika melihat ini, dan mengikuti Lin Bai dengan kemampuan tubuhnya. Sepanjang jalan, Lin Bai terus mengeluarkan ramuan penyembuhan dan menelannya. Menggunakan buah dao penelan surga untuk memurnikannya, kekuatan obat yang deras menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, sehingga daging, meridian, dan tulang Lin Bai yang terluka mulai sembuh dan membaik dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Daging yang terbelah di belakang lehernya sembuh sepenuhnya,
hanya menyisakan bekas luka samar. Gemuruh. Tepat ketika Lin Bai dan Huang Qingyun sedang menuju ke depan melawan angin dan salju, sebuah raungan tiba-tiba datang dari depan, yang menarik perhatian mereka. Semua sampah dari wilayah timur, tetap di sini sampai aku mati. Sebuah raungan memecah angin dan salju. Segera setelah itu, Lin Bai dan Huang Qingyun melihat beberapa prajurit melarikan diri di tengah angin dan salju di depan. Darah merah terus mengalir dari tubuh mereka dan jatuh ke tanah, menodai salju satu demi satu. Merah. Tiba-tiba, seseorang menerobos angin dan salju, melihat Lin Bai dan Huang Qingyun muncul di hadapannya, dan wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan. Tuan Serigala, gadis suci Huang Qingyun, selamatkan aku. Bab 6428. Tuan Serigala, gadis suci Huang Qingyun, selamatkan aku. Seseorang yang berlumuran darah menerobos angin dan salju, dan muncul di hadapan Lin Bai dan Huang Qingyun dengan wajah penuh panik. Keduanya mengamati dengan saksama, dan menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu, anggota keluarga Li. Adapun nama orang ini, Lin Bai dan Huang Qingyun tidak tahu, tetapi mereka tahu asal-usul orang itu hanya dengan melihat pakaian di tubuhnya, yang merupakan milik keluarga Li. Putra suci keluarga Li adalah Limo. Ada dendam antara Limo dan Lin Bai, yang terkenal di seluruh negara Chu. Tetapi Huang Qingyun terlahir dengan sikap angkuh dan sombong, tetapi kesombongannya sungguh luar biasa. Dia selalu memandang rendah Limo dan Zhao Xiantu, putra-putra suci yang berusaha meraih ketenaran, dan mereka tidak banyak berhubungan satu sama lain di hari-hari biasa. Jika anggota keluarga Li ini tidak putus asa, dia mungkin tidak akan meminta bantuan Lin Bai dan Huang Qingyun. Tetapi saat ini, musuh sudah dekat, dan sebelum memasuki formasi besar pemurnian iblis untuk rakyat biasa, para pendekar negara Chu mengangkat gelas mereka dan membuat kesepakatan untuk sementara mengesampingkan dendam mereka dan bersama-sama melawan musuh. Apa yang terjadi? Lin Bai bertanya kepada pendekar keluarga Li ini. Pendekar keluarga Li itu menjawab dengan tergesa-gesa, menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut dengan jelas. Setelah saya memasuki formasi angin dan salju, saya terpisah dari teman-teman saya karena suatu alasan. Saya berencana untuk mencari cara untuk bertarung dengan orang lain. Tanpa diduga, saya diserang oleh pendekar dari wilayah utara di perjalanan, dan beberapa teman yang bepergian bersama saya semuanya telah dibunuh oleh wilayah utara. Mereka mengejar dan membunuh saya sekarang, dan saya meminta Tuan Lang dan Nona Huang Qingyun untuk membaca bahwa mereka berdua adalah pendekar kerajaan Chu, dan mereka adalah musuh besar, tolong selamatkan hidup saya. Prajurit keluarga Li itu jelas juga mengetahui tentang perselisihan antara Lin Bai dan keluarga Li, dan takut Lin Bai akan diam saja dan menyaksikan kematian tanpa menyelamatkannya, jadi dia menggunakan taktik, musuh sudah dekat. Huang Qingyun memiliki temperamen dingin dan kata-kata yang dingin, kau tidak perlu menggunakan hati seorang penjahat untuk menilai perut seorang bangsawan. Tuan Lang dan aku bukanlah penjahat seperti putra suci keluarga Li. Ketika musuh ada di depan kita, aku tidak akan menunggu sampai aku mati. Mendengar kata-kata Huang Qingyun, meskipun dia bermaksud meremehkan putra suci keluarga Li, para prajurit keluarga Li tetap merasa lega, setidaknya Lin Bai dan Huang Qingyun tidak akan mengabaikannya. Pencuri dari wilayah timur, kamu mau pergi kemana? Tepat pada saat itu, beberapa prajurit wilayah utara yang mengenakan kulit binatang bergegas keluar dari angin dan salju dan menghampiri Lin Bai dan Huang Qingyun. Melihat prajurit dari keluarga Li mengejar mereka, ia panik dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Lin Bai dan Huang Qingyun. Lin Bai dan Huang Qingyun secara alami berdiri di depan para prajurit keluarga Li, dan menatap dingin para prajurit wilayah utara yang mengejar mereka. Lin Bai, Huang Qingyun. Ketika kelima prajurit utara melihat Lin Bai dan Huang Qingyun, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Terutama setelah melihat Lin Bai, salah satu dari mereka berseru dengan terkejut, Lin Bai, kau belum mati, apakah Meng Qing memasang jebakan untuk membunuhmu? Tampaknya para prajurit wilayah utara telah menginstruksikan rencana Meng Qing terhadap Lin Bai, dan seluruh wilayah utara sangat menyadarinya. Melihat Lin Bai belum mati saat ini, para prajurit di wilayah utara sangat aneh. Berapa banyak rencana yang telah kalian siapkan untukku? Lin Bai bertanya dengan desahan lembut. Hidupmu sungguh besar. Prajurit wilayah utara itu berkata dingin, tapi itu tidak masalah. Ada jaring di formasi angin dan salju, seperti kalian para prajurit wilayah timur, kalian akan mati. Tuan Serigala, kita akan bertemu lagi nanti. Setelah selesai berbicara, mereka menoleh dan pergi, tidak ingin lagi melibatkan Lin Bai. Sebelum Lin Bai sempat bergerak, Huang Qingyun mengayunkan tangan gioknya,
darah mengalir dari langit, dan langsung menekan para prajurit utara di tanah. Bahkan Lin Bai pun terkejut dengan serangan Huang Qingyun. Kekuatannya seperti bima sakti yang jatuh dari langit, menyerbu untuk membunuh dan melenyapkan segala sesuatu di dunia. Dalam kekuatan ini, gunung, sungai, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya menjadi abu. Tianjiao yang paling menonjol di negara Chu bukanlah Chen Yule, tetapi Huang Qingyun. Lin Bai sedikit terkejut dan memandang wanita lemah di sampingnya yang tampak begitu lemah, dan sedikit terkejut dalam hatinya. Menurut penilaian Lin Bai, kekuatan Huang Qingyun saat ini mungkin lebih tinggi daripada Chen Yule dan Yi Song. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa beberapa tahun lalu, ada desas-desus di kalangan penduduk Chu bahwa, kesombongan Chu saat ini adalah generasi terlemah dalam sejarah Chu. Sekarang, kata-kata seperti itu terdengar menggelikan. Kesombongan negara Chu saat ini tersembunyi semakin dalam. Siapa sangka kekuatan Huang Qingyun begitu menakutkan. Saudara Lin, melihat Lin Bai terbewilderet, Huang Qingyun tersenyum dan berteriak, "Apa yang kau pikirkan, Saudara Lin?" "Bukan apa-apa, aku hanya kagum dengan kekuatan Nona Huang." Lin Bai menjawab sambil tersenyum, "Nona Huang biasanya tidak suka bertarung dengan tangan kosong. Aku tidak menyangka kekuatan Nona Huang begitu luar biasa." Huang Qingyun tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, "Kakak Lin terlalu dibesar-besarkan. Dibandingkan dengan kakak Lin, kakak Chen, dan kakak Yi, aku masih perlu terus berlatih keras." Lin Bai menggelengkan kepalanya berulang kali, kekuatan seperti itu, orang yang begitu cantik, dan kepribadian yang begitu rendah hati. Hei, Nona Huang benar-benar talenta langka di dunia. Para pendekar dari wilayah utara, yang tadi ditekan oleh Huang Qingyun dengan satu tangan, berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, tetapi sia-sia. Wajah mereka memerah, dan mereka meraung ke langit, "Putra Tangxia, tolong aku." Mendengar suara teriakan yang familiar ini, Lin Bai segera memperhatikannya. "Nona Huang, ini adalah kekuatan yang terkumpul barusan." Huang Qingyun sepertinya merasakan aura tertentu, mengangkat kepalanya, dan melihat ke satu arah, hanya untuk melihat bahwa di arah itu, di atas awan es yang tebal, sebuah kekuatan yang akan menghancurkan dunia sedang berkumpul. Detik berikutnya, kekuatan ini menghancurkan awan, seperti energi pedang, dan melesat sejauh ribuan mil. Dalam sekejap, Lin Bai, Huang Qingyun, dan Li Jiawu semuanya diselimuti oleh kekuatan ini. Di bawah kekuatan ini, Huang Qingyun tidak punya pilihan selain mengambil tindakan pencegahan penuh, sehingga para prajurit dari wilayah utara memanfaatkan kesempatan itu, melepaskan diri dari tekanan, dan melarikan diri dengan cepat. "Nona Huang, jangan melawan. Jangkauan kekuatan ini hanya sekitar 1 kilometer. Dengan kecepatan kita, jika tidak ada yang menahan kita, kita seharusnya bisa melarikan diri." Lin Bai menoleh dan meraih bahu para prajurit keluarga Li, menginjak teknik pengendalian pedang, dan bergerak ke samping. Melihat ini, Huang Qingyun langsung bergerak menjauh. Kekuatan itu jatuh, menghancurkan ruang sejauh 1000 kilometer. Baik Huang Qingyun maupun Lin Bai bergerak menjauh terlebih dahulu dan tidak terkena dampaknya, tetapi Huang Qingyun masih merasakan kengerian kekuatan ini, yang hampir seketika dapat membunuh pendekar di alam Hunyuan Daoguo. Ini pasti orang yang bertanggung jawab atas formasi yang mengerahkan kekuatan formasi angin dan salju. Huang Qingyun menyipitkan matanya, menatap Lin Bai lagi dan berkata, "Kakak Lin terluka oleh kekuatan ini barusan." "Ya," Lin Bai mengangguk. "Kultur kakak Lin benar-benar tak terduga." Huang Qingyun berseru, "Prajurit manapun di bawah alam Hunyuan Daoguo, saya khawatir akan sulit untuk bertahan hidup di bawah kekuatan ini. Belum lagi, saat kakak Lin menghadapi kekuatan ini, ada juga orang-orang kuat dari wilayah utara yang dipilih dengan cermat oleh para pendekar untuk menargetkan kakak Lin." Lin Bai tersenyum kecut, lalu mengganti topik pembicaraan, dan berkata, "Aku mungkin sudah tahu bahwa lingkaran sihir ini beroperasi secara teratur, dan sekarang kita hanya perlu menemukan cara untuk menghancurkannya." Bab 6429. Lingkaran sihir ini akan secara acak menyebar para prajurit yang memasukinya, dan kemudian wilayah utara akan mengirimkan prajurit untuk menerobos lingkaran sihir satu per satu, dan membunuh para prajurit yang tersebar satu per satu. Jika terjadi kecelakaan dan mereka bertemu dengan seorang prajurit yang tidak dapat dihadapi, mereka akan meminta bantuan dari orang yang mengendalikan formasi. Orang yang mengendalikan susunan akan mengerahkan kekuatan susunan untuk membantu. Lin Bai telah memahami hukum operasi lingkaran sihir ini, dan memberitahu Huang Qingyun tentang hal itu. Huang Qingyun mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu, dan cukup setuju dengan dugaan Lin Bai. Jika demikian,
maka para prajurit negara Chu kita yang tersebar di susunan angin dan salju seharusnya diburu oleh para prajurit wilayah utara saat ini. Wajah Lin Bai muram, dan dia tidak bisa tidak memikirkan banyak prajurit sekte Tianshui, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Yi Zian dan lainnya, bertanya-tanya apakah mereka dapat menahan pengejaran para prajurit wilayah utara. Di dalam susunan angin dan salju membingungkan, dan sulit untuk menemukan prajurit sekte Tianshui. Jika Lin Bai sekarang menghabiskan waktu dan tenaga untuk menemukan para pendekar Tianshui Song, sebaiknya dia segera menerobos formasi ini. Setelah formasi itu hancur, para pendekar Chu tentu saja akan terbebas dari masalah. Huang Qingyun berkata, baru saja aku memperhatikan arah sumber kekuatan ini. Seperti yang kakak Lin duga, orang yang mengendalikan formasi itu berada di arah yang kita tuju. Lin Bai berkata, karena orang itu dapat memobilisasi kekuatan formasi angin dan salju, maka itu pasti mata formasi. Mata Huang Qingyun bersinar terang, bunuh saja orang yang mengendalikan formasi itu. Lin Bai menambahkan, itu bisa menembus lingkaran sihir. Pendekar dari keluarga Li berdiri di belakang mereka berdua, mendengarkan analisis dan diskusi mereka, dia tertegun sejenak. Mereka semua adalah pendekar yang memasuki formasi angin dan salju pada saat yang sama, dan mereka belum mengetahui situasi di sini, tetapi Lin Bai dan Huang Qingyun telah menganalisis cara untuk menghancurkan formasi. Pendekar keluarga Li ini harus menghela napas dalam hatinya. Mungkin ini Tian Jiao. Tanpa sadar, ia kembali teringat pada putra sucinya sendiri, Li Mo, dan menggelengkan kepalanya sambil menghela napas pelan. Tampaknya jurang pemisah antara putra suci dan putra suci jauh lebih besar daripada yang dibayangkan banyak orang. Setelah berdiskusi dengan Huang Qingyun, Lin Bai dan Huang Qingyun bertanya kepada prajurit keluarga Li, sekarang kita akan mencari orang yang mengendalikan formasi itu. Ini akan berbahaya, apa rencanamu? Apakah kau akan ikut dengan kami? Atau kau akan mencari anggota keluarga Li? Ketika Lin Bai menanyakan niat pendekar bela diri Li, implikasinya adalah dia bertanya apakah dia ingin ikut dengannya atau tetap tinggal dan bertindak sendiri. Jika Markis Lang tidak keberatan, aku bersedia melakukan pekerjaan apapun. Pendekar keluarga Li menjawab dengan tegas setelah berpikir berulang kali. Dia telah memikirkannya. Sekarang para pendekar dari wilayah utara dalam formasi angin dan salju sedang memburu para pendekar dari wilayah timur seperti serigala dan harimau. Mengikuti Lin Bai dan Huang Qingyun, mungkin mereka masih memiliki kekuatan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Diperkirakan akan lebih berbahaya untuk tetap tinggal dan bertindak sendirian. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Lin Bai dan Huang Qingyun tidak menolak ajakan pendekar keluarga Li untuk mengikuti, dan mereka bertiga terbang ke langit bersamaan, mencari arah dari mana kekuatan itu berasal barusan, dan berpacu dengan kecepatan tinggi. Keduanya sangat cepat, dan pendekar keluarga Li berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti langkah Lin Bai dan Huang Qingyun. Tak lama kemudian, Lin Bai dan Huang Qingyun berhenti bersamaan, dan mereka melakukan teknik mata dan pupil ajaib, mengamati sekeliling. Jika sesuai dugaan, seharusnya di dekat sini, bisik Lin Bai. Angin dan salju di sekitar sini terlalu kencang, dan mustahil untuk melihat kemana arahnya, kata Huang Qingyun. Badai angin dan salju di tempat ini membuat jarak pandang sangat rendah. Bahkan Lin Bai dan Huang Qingyun pun tidak dapat melihat situasi ribuan meter jauhnya meskipun mereka menggunakan teknik mata dan pupil ajaib. Akan sangat bagus jika angin dan salju bisa berhenti sejenak, kata pendekar keluarga Li dengan lemah saat ini. Pembicara tidak memiliki niat, tetapi pendengar memiliki niat. Lin Bai tiba-tiba memikirkannya, dan berkata sambil tersenyum, aku punya cara. Baik Huang Qingyun maupun pendekar keluarga Li memandang Lin Bai dengan ekspresi penasaran, dan mereka juga menebak apa yang bisa dilakukan Lin Bai. Membelah dengan pedang. Melihat ekspresi bingung keduanya, Lin Bai menjelaskan sambil tersenyum. Seketika itu juga, sosok Lin Bai perlahan naik ke udara, dan niat pedang Qinglian yang melesat dari tubuhnya menyebar. Pedang iblis lahir entah dari mana dan mendarat di telapak tangan Lin Bai, dan kekuatan pedang yang melampaui langit dan bumi dilepaskan. Niat pedang Qinglian yang melambung tinggi itu mengembun menjadi pedang raksasa, dan saat Lin Bai Yaojian menebas ke depan, kekuatan pedang tanpa batas menebas ke depan dengan ganas. Dengan satu pedang, tebas angin dan salju. Angin dan salju yang bergejolak dan lebat itu langsung tercerai-berai darinya. Ada momen singkat langit cerah. Huang Qingyun buru-buru menggunakan teknik mata dan pupil Dharma untuk memindai sekeliling, dan melihat puncak gunung yang megah seperti pedang menembus langit ribuan mil di depan, dan tampaknya ada jejak aktivitas prajurit di puncak gunung. Ketemu, kata Huang Qingyun kepada Lin Bai. Kekuatan pedang Lin Bai menghilang,
dan angin serta salju yang berhamburan berkumpul kembali. Pergi, kata Huang Qingyun kepada Lin Bai, dan segera berpacu menuju puncak gunung yang baru saja dilihatnya. Lin Bai segera mengikuti dengan pedang terbangnya. Para prajurit keluarga Li tercengang oleh kedua prajurit tingkat putra suci ini. Apa yang tampak begitu sulit baginya sebenarnya diselesaikan hanya dalam sekejap di tangan mereka berdua. Lin Bai bahkan menggunakan kekuatan supranaturalnya yang hebat dalam ilmu pedang untuk memotong angin dan salju, memungkinkan Huang Qingyun menemukan puncak gunung. Sungguh, seniman bela diri keluarga Li mengikuti di belakang keduanya, dengan ekspresi tercengang di wajahnya, dan Li Mo, putra suci keluarga Li, terus muncul dalam pikirannya, jaraknya agak besar. Di puncak gunung, Tang Xia mengibarkan bendera di tangannya, terus-menerus mengerahkan kekuatan formasi angin dan salju untuk mendukung segala arah. Kemudian, kabar baik datang dari mana-mana. Terima kasih Tang Xia Sengzi atas bantuan Anda, para pendekar negara Chu telah dikalahkan oleh kita. Hahaha, Chu hanyalah sekelompok sampah, mereka sama sekali bukan lawan kita. Tang Xia buru-buru mengirimkan transmisi suara untuk menanyakan situasi, apakah ada putra suci dari sekte teratas negara Chu yang telah gugur. Belum, seseorang menjawab melalui transmisi suara, tetapi Li Mo, putra suci keluarga Li, salah satu dari 7 aliran Chu, dan Zhao Xiantu, putra suci keluarga Zhao, telah dikalahkan oleh kita sehingga mereka melarikan diri dengan kepala di tangan. Mereka berada dalam keadaan yang sangat memalukan. Li Mo, Zhao Xiantu, apa gunanya mengalahkan kedua orang malang ini? Tang Xia terdiam, dan buru-buru bertanya, apakah Anda pernah menemukan jejak Huang Qingyun, Chen Yule, Yi Song, Qian Hen, Chu Tinghan, Chu Tingsui dan lainnya? Aku belum menemukannya, seorang prajurit dari wilayah utara menjawab melalui transmisi suara. Wajah Tang Xia langsung memerah. Meskipun para prajurit di wilayah utara meraih banyak keberhasilan, mereka yang terbunuh hanyalah beberapa prajurit lemah dari negara Chu, dan tidak ada satupun orang suci dan putri dari sekte-sekte teratas yang terbunuh. Terlebih lagi, jejak Chen Yule, Yi Song, dan lainnya juga hilang. Mungkinkah para santo sekte tingkat atas ini bisa terbang ke langit? Kemana mereka pergi? Tang Xia mengerutkan kening, berpikir keras. Dan pada saat ini, tepat di depan gunung tempat dia berada, di tengah badai salju yang kacau dan dahsyat, cahaya pedang berwarna cian yang melesat ke langit menarik perhatian Tang Xia. Tepat ketika dia memfokuskan pandangannya untuk melihat dengan jelas, cahaya pedang yang melesat ke langit itu mengembun menjadi pedang besar, dan jatuh ke depan. Kekuatan pedang yang tak terbatas itu dengan paksa membelah angin dan salju darinya, membuat dunia menjadi jernih untuk sesaat. Angin dan salju didorong oleh kekuatan pedang ke kiri dan kanan, dan saat langit dan bumi kembali jernih, Tang Xia melihat Lin Bai dan Huang Qingyun ribuan mil di depan, serta seorang pendekar yang tidak diketahui asalnya. Mereka datang ke arahku. Tang Xia dan Huang Qingyun hampir bertatap muka, raut wajah Tang Xia berubah drastis karena ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bab 6430. Mereka datang ke arahku. Tang Xia terkejut dan marah, tak percaya, bagaimana mereka bisa menemukan lokasiku secepat ini. Ini tidak mungkin. Dia masih tidak mengerti bagaimana Lin Bai dan Huang Qingyun menentukan posisinya. Dan mereka sudah mendekat. Apapun yang terjadi, Tang Xia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sekarang Lin Bai dan Huang Qingyun mendekat, dia harus mengambil tindakan pencegahan. Tang Xia segera mengibarkan bendera di tangannya, dan sebagian besar kekuatan yang terkumpul di formasi angin dan salju mengubahnya menjadi alat pertahanan di sekitar gunung. Beberapa perintah rahasia dikirim secara berurutan, memerintahkan para prajurit wilayah utara yang tersebar di badai salju untuk segera kembali dan datang untuk mengawal mereka. Sebagai pusat formasi angin dan salju, puncak gunung Tang Xia dikelilingi oleh banyak penjaga yang kuat. Pada saat ini, Tang Xia segera mengeluarkan perintah, semuanya, hati-hati, Lin Bai dan Huang Qingyun sudah mendekati sini. Aku telah mengirimkan sinyal bantuan, dan para prajurit lain di wilayah utara di tengah badai salju sedang kembali dengan cepat, tetapi sebelum itu, kalian masih perlu bertahan sebentar. Putraku juga akan mengerahkan kekuatan formasi angin dan salju untuk membantumu. Perintah rahasia Tang Xia keluar dan mendarat di lereng gunung. Di lereng gunung ini, salju menutupi segalanya, tetapi puluhan prajurit samar-samar terlihat berdiri di salju, memandang jauh ke arah angin dan salju yang kacau di depan. Hanya 2 atau 3 orang dari mereka adalah prajurit dari klan Dao Surgawi, dan sisanya adalah putra suci dan prajurit senior dari banyak keluarga kecil dan menengah di wilayah utara. Lin Bai telah tiba. Lebih cepat dari yang kita duga. Bukankah lebih cepat itu bagus? Dia mengirimnya sendiri kepada kita, dan dia tidak ditangkap oleh orang lain.
Lin Bai adalah orang yang tidak berguna. Siapapun yang bisa membunuhnya pasti akan mendapat tempat di wilayah utara. Aliansi Wilayah Utara pernah berkata, siapapun yang bisa membunuh Lin Bai akan memiliki hak terbatas untuk memilih wilayah subur setelah menaklukkan wilayah timur. Di antara puluhan prajurit, kecuali 2 atau 3 prajurit dari klan Dao Surgawi, ketika mendengar nama Lin Bai, kegembiraan dan semangat bertarung muncul di wajah prajurit lainnya. Mereka semua berasal dari keluarga dan kekuatan yang lemah, dan tidak ada ruang untuk bertahan hidup di dunia kejam wilayah utara. Sumber daya yang dapat mereka peroleh juga sangat langka, dan hampir semuanya diambil dari mulut 4 kekuatan yang berkuasa. Oleh karena itu, banyak keluarga kecil dan menengah di wilayah utara telah mengambil kesempatan untuk berbalik arah di dalam klan, dan mereka menargetkan pertempuran antara wilayah timur dan wilayah utara ini. Jika dalam pertempuran antara wilayah timur dan wilayah utara, mereka memberikan kontribusi besar kepada wilayah utara, setelah acara selesai, mereka akan mendapatkan sebidang wilayah, yang akan digunakan sebagai tanah klan untuk berkembang biak dan makmur. Ini adalah komitmen Beiyu kepada mereka. Di antara mereka, janji terbesar adalah bahwa sebelum dunia perburuan dimulai, hampir semua prajurit di wilayah utara telah menerima perintah. Perintah ini adalah, siapapun yang dapat membunuh Lin Bai, setelah acara selesai, akan diprioritaskan untuk mendapatkan kesempatan memilih tanah subur di wilayah timur. Setelah acara selesai, wilayah utara mengalokasikan wilayah dan memilih wilayah sendiri, yang merupakan 2 kemungkinan yang sama sekali berbeda. Wilayah-wilayah timur juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tanah yang kaya akan properti dan tanah yang tandus. Meskipun tanah tandus di wilayah timur jauh lebih baik daripada beberapa tanah harta karun para pendekar di wilayah utara, hal yang paling berharga di wilayah timur adalah tanah tempat berkumpulnya tanah subur dan urat naga. Tanah subur dapat menumbuhkan aliran ramuan yang stabil dan memurnikan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Tanah subur yang paling terkenal di wilayah timur adalah gerbang gunung milik Sekte dan Xia. Alasan mengapa Sekte dan Xia menjadi perbendaharaan alkimia di wilayah negara Chu tidak terlepas dari tanah yang diberkati yang mereka tempati. Tanah tempat berkumpulnya urat naga, jenis tanah subur ini tidak hanya dapat menumbuhkan ramuan, tetapi juga memadatkan keberuntungan langit dan bumi, membuat Sekte dan dinasti bangkit dengan stabil. Tempat yang paling representatif di wilayah timur adalah ibu kota kekaisaran kerajaan Chu, tempat urat naga alam iblis berada. Justru karena inilah negara Chu telah bertahan selama ratusan ribu tahun, dan telah selamat dari angin, embun beku, hujan, dan salju. Melihat semangat bertarung para pendekar lain di sekitar mereka, ketiga pendekar dari klan Dao Surgawi tidak dapat menahan tawa. Sepertinya semua orang pasti akan memenangkan Lin Bai. Sebagai anggota klan Dao Surgawi, mereka sama sekali tidak perlu khawatir tentang gerbang gunung wilayah mereka sendiri. Di tanah wilayah utara, klan Dao Surgawi menduduki salah satu tanah paling diberkati di wilayah utara. Keempat musimnya seperti musim semi, dan sumber dayanya melimpah. Sekalipun tujuannya adalah merebut tanah wilayah timur, klan Dao Surgawi, sebagai 4 sekte paling makmur di wilayah utara dan sekte terkemuka dari aliansi wilayah utara, tentu saja berhak untuk memprioritaskan pemilihan tanah subur. Tidak perlu bertarung sampai mati untuk sebidang tanah subur seperti sekte lain. 3 sahabatku, klan Dao Surgawi menduduki tanah suci gua, jadi tentu saja tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup klan. Petik 2. Tetapi sekte, klan, dan anggota klan kita masih menderita di tengah angin dan salju. Tentu saja, kita sangat ingin mendapatkan sebidang tanah subur tanpa angin dan salju. Beberapa orang ini sama sekali tidak menyembunyikan apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Inilah tujuan sebenarnya dari partisipasi mereka dalam aliansi wilayah utara, dan tidak perlu menyembunyikannya. Ketiga anggota klan Dao Surgawi mengangguk berulang kali, menyatakan pengertian mereka, karena Lin Bai telah datang ke pintu kalian atas inisiatifnya sendiri, semuanya, jangan biarkan dia pergi. Awalnya, kupikir, si gendut ini akan dimakan oleh klan Zihe. Lagi pula, klan Zihe telah menempatkan prajurit-prajurit tangguh di formasi pertama, dan ada juga seorang pendekar alam Hunyuan Dao Guo yang duduk di dalamnya. Bahkan jika Lin Bai memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mustahil baginya untuk menjadi lawan di alam Hunyuan Dao Guo. Tanpa diduga, klan Zihe melakukan kesalahan karena suatu alasan. Lin Bai dan para pendekar dari negara Chu melewati formasi pertama dengan lancar, dan si gendut ini jatuh di depan kita. Ketiga pendekar dari klan Tiandao mengobrol dan tertawa bersama. Kudengar klan Zihe membayar harga yang cukup mahal untuk mempertahankan formasi pertama. Pada akhirnya, semua perhitungan itu sia-sia. Siapa Lin Bai?
Bagaimana dia bisa mengirim seorang pendekar alam Hunyuan Daoguo untuk membunuhnya sesuka hati? Jika Lin Bai mudah mati, dia tidak akan bisa mencapai posisinya sekarang. Dalam ucapan ketiga anggota klan Tiandao, ada ejekan yang tak terhindarkan terhadap klan Zihe, menganggap mereka terlalu ambisius. Kata-kata ini juga untukmu. Ketiga pendekar dari klan Dao Surgawi itu kembali menatap beberapa orang di depan mereka, dengan maksud menegur generasi muda dengan nada merendahkan. Lin Bai tidak semudah itu dihadapi. Jika dia semudah itu dibunuh, dia tidak akan bisa mencapai posisi seperti sekarang. Jika kalian sudah berencana untuk membunuh Lin Bai, saya sarankan kalian fokus sepenuhnya. Jika tidak, kalian tidak hanya tidak akan bisa membunuh Lin Bai, tetapi kalian mungkin akan dibunuh oleh Lin Bai. Menghadapi peringatan dari ketiga pendekar klan Dao Surgawi, para pendekar wilayah utara lainnya tampak serius dan mengangguk berterima kasih berulang kali. Mereka juga tahu bahwa Lin Bai sangat kuat, dan metodenya misterius dan tidak terduga, jadi dia bukanlah orang yang sembarangan. Jika dianggap enteng, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu membunuh naga itu, tetapi malah akan ditelan olehnya.